Google mana tahu Bapak Ibu? Maksudnya Nggak bisa tahu. iya, enggak, maksudnya gini, orang yang sudah masuk di Google namanya itu berarti bukan orang sembarangan. Itu enggak ada. Kalau Bapak Ibu cari Bayu Wiranata belum masuk Google. Belum masuk Google. Tapi nama beliau masuk loh. Coba saya coba cari. Oke. Bapak Suatril, wah entrepreneur muda sukses. Nah, tepuk tangan untuk beliau. Ini Google yang bilang loh, bukan saya yang bilang. Kemudian lagi kalau dari artikelnya bilang dari Propos Nusantara, kelahiran di Lasipo. Ada yang dari Lasi sini? Ada peserta Lasi? Nah, itu sudah tidak asing dengan beliau. Nagari Lasi, Kabupaten Agam, anak keenam dari 6 bersaudara. Oh tahu betul, anak keenam dari 6 bersaudara, betul Pak? Iya. Pengusaha muda yang kita semua sudah tahu usahanya apa? Industri persusuan. Keju Lasi. Nah, ya tetap kan bahan bakunya susu. Luar biasa. Namun kami persilakan kepada Bapak narasumber untuk lebih jauh memperkenalkan dirinya dan kemudian langsung menyampaikan apa kiranya kiat-kiat suksesnya dari sisi sesuai tema kita, yaitu bagaimana pengelolaan produk pariwisata. Kepada Bapak narasumber, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat yang kita terima setiap hari, setiap detik sampai hari ini, dan termasuk salah satunya terlaksananya pelatihan pengembangan desa wisata ya, yang diikuti oleh berapa Podarwis? Kita total peserta kurang lebih ada 40 peserta Pak, diikuti oleh Podarwis Kabupaten Agam, tapi memang mungkin belum seluruhnya yang hadir. Jadi kita bersyukur kegiatan ini bisa terlaksana dan mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua, terutama untuk kemajuan pariwisata Kabupaten Agam. Berselawat kita kepada Nabi dengan harapan mudah-mudahan nanti kita bisa mendapat syafaat dari beliau, berkumpul dengan beliau, dan tentu saja masuk ke surga dengan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bayu, mewakili Pak Satria, Pak Kadis yang telah meminta saya untuk menjadi pembicara pada hari ini, Pak Bayu. Tapi sesungguhnya saya menolak karena pariwisata merupakan hal yang baru bagi saya. Kalau misalnya berbicara tentang pertanian, peternakan terintegrasi atau kewirausahaan, itu mungkin saya cukup fasih. Tapi kalau berbicara tentang kepariwisataan yang mungkin saya dan Bapak Ibu semua sama-sama belajar, karena Keju Lasi sesungguhnya terlibat di pariwisata itu yang pertama itu karena terpaksa, yang kedua baru 1 tahun lebih sedikit. Jadi mungkin tidak begitu banyak yang saya pahami tentang pariwisata. Cuman berbagi cerita, kita berbagi pengalaman, tentu tidak ada salahnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu di sini, dan tentu saja mudah-mudahan bermanfaat juga untuk saya pribadi, kemudian untuk perkembangan wisata edukasi Keju sendiri. Kemudian tak kenal maka tak sayang, ya. Tak kenal maka tak sayang, makanya saya lampirkan ini yang diminta oleh Pak Satria kemarin tentang pengembangan dan pengelolaan produk pariwisata berbasis masyarakat. Karena keterbatasan saya mengambil contoh kasus di Keju Lasi. Jadi mungkin nanti kita akan banyak bercerita tentang wisata di Keju Lasi. Kemudian dilanjut ke slide berikutnya, minta tolong Ibu. Ini biodata saya. Sudah disampaikan oleh Pak Bayu tadi, nama saya Suharil, lahir di
Situbondo 1 Juni 1942. Pendidikan SMA 1 Bukit Tinggi, kemudian saya kuliah di Teknik Mesin ITB, kemudian sempat bekerja di perakitan kendaraan militer sekitar 3 tahun 4 tahun waktu itu, kemudian saya lanjut ke S2 perminyakan ITB. Ada Bapak Ibu di sini yang mahasiswa alumni ITB? Berarti tidak ada yang sama saya di sini Bapak Ibu. Cuman dari sini yang ingin saya sampaikan sebenarnya, yang pertama mungkin kita seringkali memahami bahwa pendidikan itu penting, betul penting, tapi harus inline atau sama dengan yang kita lakukan, karya yang kita lakukan. Ingin saya sampaikan di sini, banyak kasus itu benar, tapi tidak sedikit kasus itu tidak benar juga. Artinya kita banyak menemukan sarjana pertanian bergerak di perbankan, sarjana peternakan di asuransi atau teknik mesin di peternakan segala macam. Artinya jika bapak-bapak dan ibu-ibu di sini tidak punya basis akademik di dalam pariwisata, itu tidak ada persoalan. Tidak menjadi masalah bahwa sekarang bapak ibu menjadi aktivis pariwisata. Sebenarnya itu yang saya sampaikan. Kenapa? Karena yang pertama, seperti halnya saat ini ada pelatihan, ada pembinaan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Kemudian kalau kita punya waktu, punya motivasi, punya semangat, sebenarnya seluruhnya memang seperti disampaikan Pak Bayu tadi ada di genggaman tangan. Kita bisa belajar secara mandiri, secara kapan saja, di mana saja, selama ada paket ya. Oh iya, kalau tidak ada paket ya harus beli paket dulu, kata Ustaz Sumar. Jadi artinya itu yang ingin saya sampaikan, bahwa latar belakang akademis tidak selalu menentukan untuk apa yang akan kita lakukan. Kemudian saat ini saya mengelola wisata edukasi peternakan dengan nama Kijulasi. Ini cikal bakalnya sebenarnya saya mulai di tahun 2015. Jadi tahun 2015 saya waktu itu 2011 sampai 2015 saya bekerja di perusahaan Korea, perusahaan riset tentang oil and gas. 2015 akhir saya pulang ke negara Ilasi, mulai mendirikan peternakan. Saya mulai dengan peternakan sapi potong selama 1 tahun. 2016 saya mulai masuk ke peternakan sapi perah. 2018 itu kita mulai memproduksi keju. Kijulasi, keju pertama di Pulau Sumatera, keju tanpa pengawet. Saya sering menyampaikan keju sehat, tanpa pengawet, tanpa pewarna, perasa, emulsifier, dan bahan tambahan lainnya. Jadi benar-benar keju yang sehat, keju murni. 2019, 2020 corona datang, di sana saya mulai mencoba membangun, memasukkan unsur pariwisata ke dalam dunia peternakan. Jadi 2020 awal baru saya ada bersentuhan, saya mulai bersentuhan dengan pariwisata. Dan hasilnya kalau menurut saya luar biasa. Saya sebelumnya tidak membayangkan ternyata selama ini yang disampaikan oleh para pakar, para pelaku penggiat pariwisata, ternyata memang daya ungkit pariwisata itu sangat luar biasa. Saya merasakan sendiri tahun 2020 itu, saya bandingkan dengan tahun 2018. Jadi tahun 2018 kita mulai memproduksi keju. Yang pertama itu adalah produk lokal, yang kedua itu adalah produk sehat, yang ketiga adalah pertama di Pulau Sumatera, tapi tidak booming. Tetapi tahun 2020 saya mencoba mengambil foto
Gunung Merapi dengan memang cahayanya memang waktu itu sangat bagus, sore hari waktu itu saya membuat tempat itu viral. Saya berapa kali memasukkan keju lassi, bawa keju pertama di Pulau Sumatera ke Kaba Bukit Tinggi atau media sosial lain. Respon biasa saja, paling puluhan like lah, komen sedikit. Tapi ketika foto Gunung Merapi sore hari saya tampilkan, itu like-nya lebih dari 1000-an, komentarnya banyak, share-nya banyak. Artinya memang mungkin kita manusia itu lebih peka dengan pemandangan yang indah mungkin, atau warna-warni, atau memang saat itu kebutuhan pariwisata refreshing cukup tinggi. Tapi artinya saya merasa membuat keju mozzarella pertama di Pulau Sumatera itu sudah luar biasa. Tapi ternyata tanggapan masyarakat biasa saja. Tapi ketika yang Gunung Merapi yang setiap hari saya lihat, ketika difoto malah ternyata itu yang luar biasa. Makanya di saat itu saya mulai memahami bahwa daya ungkit pariwisata memang sangat luar biasa. Slide selanjutnya. Ini yang saya ceritakan tadi, tahun 2016 mulai peternakan sapi perah, kemudian keju lassi juga saat itu memproduksi konsentrat, mengolah kompos, kemudian membuat keju mozzarella, pemasaran produk, dan tahun 2020 wisata edukasi. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Sampai 2020 kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan sendiri oleh keju lassi. Artinya sumber daya yang terbatas harus kita kerahkan untuk membangun peternakan, kemudian harus kita kerahkan untuk membuat konsentrat, makanan tambahan, kemudian harus kita kerahkan untuk melakukan pengolahan kompos, pembuatan keju, sebenarnya ada yang dikerjakan sendiri. Sampai saat itu keju lassi masih belum terlalu melibatkan masyarakat. Memang banyak karyawan, tapi sewaktu itu masih sifatnya karyawan. Sampai 2020, next, 2020 ke atas itu karyawan masih ada, tapi kita mulai membangun kemitraan. Mungkin ini yang disampaikan Pak Satria, yang minta saya sampaikan itu berbasiskan masyarakat. Jadi kita mulai melaksanakan kegiatan ekonomi yang melibatkan banyak orang sebagai mitra. Sebelumnya kita melibatkan banyak orang sebagai karyawan. Tapi 2020 ketika kita mulai mengembangkan wisata edukasi, kita mulai mengembangkan konsep kemitraan dan pasma. Nah, ini foto yang saya sampaikan tadi. Kalau bagi kita di Lassi, ini foto ini biasa saja ya, karena tiap hari kita melihat seperti ini. Tapi kenyataannya ketika diposting di Kaba Bukit Tinggi itu like-nya lebih dari 1000-an, komentarnya saya nggak ingat, banyak sekali. Kemudian share-nya luar biasa. Dan setelah ini foto ini beredarlah, mungkin bisa dibilang keju lassi menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup dominan di Kabupaten Agam. Kalau kemarin cukup favorit ya Pak Bayu, terima kasih. Lebaran kemarin mungkin kita termasuk 5 atau 6 besar saya rasa pengunjung terbanyak di Kabupaten Agam. Nah, hanya gambar seperti ini, artinya sangat sederhana. Ini yang dilihat oleh pengunjung hanya sapi. Waktu itu keterlibatan pengunjung hanya memberi makan sapi, sangat sederhana. Lanjut. Nah, ini anak-anak memberi makan sapi. Ini tempat duduk di awal-awal yang kita coba bangun karena waktu itu pengunjung sudah sangat banyak. Nah, ini kalau waktu itu sebelum dilakukan pengerasan itu kalau panas datang angin, debu berterbangan.
Jadi kita langsung buru-buru menyiram dengan air. Nah, artinya yang ingin sampaikan di sini, kita memang harus berproses. Jadi saya sedikit mengikuti pergerakan kawan-kawan di Portal Wisma Nagari. Banyak kekurangan, banyak kendala yang dihadapi. Tapi dan saya yakin juga kawan-kawan di Portal lainnya pun mungkin mengalami hal yang sama. Banyak keterbatasan, kita ingin membuat saung dananya tidak ada, ingin membina dananya tidak ada, membangun kamar mandi dana tidak ada, membangun tempat duduk tidak ada dananya, segala macam. Saya yakin ini hampir seluruh kita harus mengalami hal tersebut. Dan yang ingin saya sampaikan di sini, memang seperti itu, kita memang semua harus berproses. Semua yang kita lakukan memang ada tahapan-tahapannya, proses-prosesnya. Dan sesungguhnya menurut saya prosesnya itu mungkin yang menjadi bahan pembelajaran bagi kita. Proses tersebut yang akan memberikan pengalaman, yang mungkin nanti akan memberikan pemahaman bahwa pariwisata yang kita bangun, yang mungkin di Julasi bangun, Bapak Ibu bangun itu ya harus seperti ini prosesnya. Mungkin nilai-nilainya ada tersendiri yang akan dipahami oleh pelaku yang mengalami proses tersebut. Lanjut. Nah, ini 2020 sampai hari ini yang kita lakukan. Jadi setelah kita membangun wisata edukasi peternakan, pengunjung banyak. Baru kita mulai menerapkan berbasiskan masyarakat tadi. Kita di Julasi mulai membangun mitra-mitra yang beternak sapi perah, yang beternak kambing, kita mulai bangun pengolahan kompos, ada stroberi edupat saat ini, pembuatan konsentrat, peternakan kelinci, pembesaran anak. Nah, di tengah-tengahnya Julasi dengan wisata edukasi dan ada kafe dan marketingnya. Nah, di sini kelihatan bahwa yang pertama, kita tidak bisa melakukan banyak hal. Jadi memang harus bekerja sama, bersinergi dan kolaborasi. Kemudian berjejaring. Yang kedua, ada pihak-pihak tertentu yang mungkin di satu sisi dia punya strength point atau poin kekuatan lah. Nah, itu sebenarnya dia bisa melengkapi kekurangan kawan-kawan yang lain. Nah, seringkali pihak yang memiliki kuat tersebut dia sebenarnya bisa dijadikan inti dalam sebuah komunitas yang akan mendorong pertumbuhan mitra-mitra yang lain. Nah, di sini saat ini memang sampai saat ini Julasi yang menjadi inti dari mitra-mitra kita ini. Artinya saat ini Julasi banyak mensupport mitra-mitra. Sebaliknya mitra-mitra juga tentu mensupport kita Julasi sehingga bisa berkembang. Nah, next. Nah, kemudian ini target kita nanti 2023 sampai 2025 komunitas menjadi lebih besar, dan yang 2020 itu Julasi yang menjadi sentral. Cuman 2023 sampai 2025 ini merupakan penerapan produk pariwisata berbasis masyarakat sesungguhnya menurut saya. Jadi nanti itu kalau sampai saat ini kunjungan memang terfokus ke Julasi, tapi ketika 2023 target kita 2025 paling telah sudah terrealisasi, jadi semua mitra-mitra ini akan menjadi objek wisata. Petani organik, mereka memang beraktivitas sehari-hari sebagai petani organik, tapi ketika suatu waktu kita menemukan atau memiliki klien yang tertarik dengan pertanian organik,
kita akan bawa ke bagian pertanian organik. Itu juga ketika ada yang tertarik rombongan dengan pembesaran anak, kita bawa ke sana, pengolahan kompos kita bawa ke sana. Nah ini kemarin dari Padang Pariaman kita ajak ke pengolahan kompos, begitu juga selanjutnya. Nah sebenarnya di fase ini ketika kita memang sudah menjadi sebuah komunitas, kita butuh satu unit yang akan memberikan pengaruh yang luar biasa. Tour agent, travel tour agent sebenarnya. Nah ini sebenarnya Bapak Ibu saya rasa memang harus mulai memikirkan seperti ini, karena nanti sesungguhnya pariwisata itu, pemasaran dari pariwisata itu paling banyak dibantu oleh tour and travel agent sebenarnya. Kalau kita ambil di pertanian sampai 2022 itu Kejulasi yang menjadi inti, dia yang menjadi pusat pemasarannya. Tapi ketika ini sudah menjadi komunitas wisata, itu kita butuh satu badan tersendiri. Nah ini nanti yang akan menjual produk-produk kita. Nah, artinya mungkin saat ini sambil membangun destinasi, memang harus segera dibangun kerjasama dengan travel agent. Nah, next, itu mungkin perjalanan dari Kejulasi sampai saat ini yang coba kita bangun menjadi pariwisata. Sebenarnya peternakan kemudian bertransformasi menjadi wisata edukasi peternakan yang berbasiskan masyarakat. Banyak masyarakat yang terlibat di sana. Itu sampai itu kira-kira. Nah mungkin sampai di sini ada yang bertanya, silakan. Bisa diperdalam kalau ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiku Rahman dari Lawang. Ini mau tanya terkait itu kan sapi perah, kan? Apalagi sekarang itu lagi maraknya penyakit kaki dan mulut sama sapi. Kan? Kira-kira sampai sekarang ada kendala nggak di sana penyakit kaki dan mulut tersebut? Ataupun kalaupun ada atau tidak, bagaimana antisipasi dari Abang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaannya. Penyakit kuku dan mulut itu risiko penularannya sebenarnya sangat tinggi, sangat cepat. Dari media penularan itu sampai saat ini saya tidak perlu terlalu mengikuti media di media sosial. Tapi di awal-awal itu seringkali disampaikan bahwa bisa menular melalui debu yang lengket di pakaian. Nah itu sebenarnya tidak benar informasinya. Dia bisa menular dari partikel yang besar. Misalnya kita pergi ke kandang peternak, ke kandang ternak yang terdampak, menginjak kotorannya, dibawa ke kandang yang lain, itu yang bisa menularkan. Nah kita dengan karena di tempat kita wisata edukasi, pengunjungnya ya orang yang refreshing gitu, yang mencari ketenangan, yang liburan, jadi tidak ada yang dari kandang. Artinya agen penularan itu tidak ada. Jadi sampai saat ini alhamdulillah PMK tersebut tidak ada di tempat kita. Bu, silakan kalau ada yang lain. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Jadi kembali ke kapal. Nah ini produk pariwisata. Tadi contoh kasus di Kejulasi. Jadi kalau misalnya kita coba jelaskan menjadi secara umum, sebenarnya produk pariwisata menurut saya, pemahaman saya sampai saat ini
Yang pertama itu destinasi. Kalau destinasi, kalau saya lihat, saya coba pelajari, banyak berhubungan dengan pemandangan, suasana, spot foto, dan ini kemungkinan lebih banyak merupakan given yang sudah diberikan oleh alam. Tinggal kita mengelola menjadi lebih baik, kemudian menambah apa yang dibutuhkan, kemudian menjaga supaya tetap menjadi lestari. Ini produk pariwisata pertama. Kemudian yang kedua, produk pariwisata itu next adalah, kalau saya membahasakan, adalah community. Apa saja community itu? Community yang saya pahami itu, yang pertama itu adalah kulinernya, kemudian produk olahan, kemudian kerajinan, kemudian produk-produk pertanian atau peternakan, kemudian seni dan budaya. Nah, kalau mereferensi ke Kejulasi, sesungguhnya di Kejulasi kita tidak punya destinasi yang punya pemandangan yang luar biasa, suasana mendukung, suasana pegunungan. Tapi sesungguhnya yang kita tonjolkan di Kejulasi adalah komoditinya, kulinernya. Nah, ini macam-macam, nanti tergantung. Kalau di tempat lain mungkin ada kuliner, kalau kita sebenarnya yang kita tonjolkan itu adalah produk olahan. Apa produk olahannya? Yaitu keju mozzarella, itu yang kita tonjolkan. Kemudian di segi komoditi, kalau khusus untuk Kejulasi adalah produk olahan. Nah, di beberapa tempat lain mungkin kulinernya. Kalau kita lihat di kalau Puncak Lawang atau Lampat, saya rasa itu destinasi yang menjadi andalan mereka. Kalau komoditi ini mungkin di daerah Kamang itu ada teh Tangguh, kalau Pinang, kalau di Malala mungkin ada kopi Satulkuy. Kalau kerajinan, kalau kerajinan sebelum mana yang wisata yang mengedepankan kerajinannya. Dan ini sangat potensial sebenarnya. Produk tradisional yang sudah mulai langka, sebenarnya ini bisa peluang yang besar kalau misalnya ada dari Portawis yang mengelola seperti Anyaman Mansiro, Pikiran, ini sudah cukup langka saat ini kita temukan. Kemudian produk pertanian dan agro. Nah, kalau produk pertanian ini mungkin di kebun stroberi, Kejulasi masih termasuk karena ada susunya. Kemudian seni dan budaya, kalau Sungai Batang ini apa produk pertanian andalan? Museum yang menjadi andalan. Namun kalau museum kan kita terkotak di museum saja. Jadi bicara pengembangan, mereka sekarang sedang membentuk kawasan kampung Wilhamka. Artinya bisnis dan budaya masuk di dalam kawasan itu, salah satunya ke Medan Rame sebagai pusat pergerakan seni. Kemudian dia menempatkan juga pertian danau atau hewan bermata masuk. Jadi akses menuju ke museum itu mereka berhenti di pasar, dibawa naik kapal belas 9. Rencananya akan berhenti di bawah museum. Saya dapat mulai dari tapi baru akan ya. Kalau yang sudah jalan wisata yang berbasiskan seni dan budaya di kami sudah ada. Kalau kita sebenarnya banyak, cuma kalau kita ambil beberapa sampel, karena tadi juga sudah bahas Sungai Batang, mereka juga sering mendapat kunjungan dari negara karena tertarik, karena kalau meninjau ini sebenarnya dari dulunya sebenarnya intrah, malah sekarang kita baru akan memulainya kembali. Oke, jadi sedang untuk reward ya. Nah, kalau produk community, kalau menurut saya termasuk yang paling penting,
itu saat ini dengan keberadaan produk olahan keju itu, kita saat ini mitra peternak kita itu ada 10 orang itu yang terdampak langsung. Kalau misalnya itu berkembang menjadi semakin banyak, tentu semakin banyak keluarga yang terbantu pemasaran produknya. Itu juga kalau misalnya ada produk-produk lainnya, apakah itu produk pertanian atau peternakan, karena ini real, sifatnya real. Dan ketika kita bisa memiliki komoditi yang pas, pengunjung akan datang berkali-kali. Saya belum punya data untuk di daerah yang hanya mengandalkan destinasi tadi, pemandangan, suasana, saya tidak punya data. Tapi kalau untuk yang tempat anggaplah wisata yang punya produk, itu keberulangannya sangat tinggi, karena mereka butuh produk tersebut. Artinya mungkin bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Selama pengunjung membutuhkan produk tersebut, mereka akan datang. Ini mungkin akan sedikit berbeda dengan destinasi yang menggunakan pemandangan, suasana tadi mungkin akan ada timbulan bosan. Jadi makanya ini menurut saya salah satu poin penting di sini. Kemudian lanjut. Nah ini kalau berkaca ke aktivitas pariwisata yang kita lakukan, edukasi juga menjadi sangat penting. Ini juga bisa bertahan sangat lama. Kalau misalnya edukasinya itu untuk anak-anak, selama anak-anak itu masih ada, edukasi ini tetap akan bertahan. Jadi tidak terlalu sulit untuk menekan objek itu atau produk itu selalu ada di atas, karena menjadi kebutuhan setiap saat dan setiap orang. Nah, apa edukasi yang baik untuk dipilih itu atau untuk diterapkan di tempat wisata? Kalau menurut saya itu komoditi satu. Kembali ke atas tadi, wisata tersebut komoditinya apa? Kalau komoditinya produk olahan misalnya, edukasinya tentu terkait dengan produk olahan tersebut. Kita melakukan edukasi, kita mengedukasi pengunjung tentang produk susu, produk keju, proses pembuatannya, manfaatnya, segala macamnya. Kemudian tema kita peternakan, kita juga membuat edukasi tersebut. Nah, edukasi ini kalau kita pelajari hampir 1 tahun, 1 tahun setengah kita beroperasi, kebutuhan untuk itu selalu ada dan keberulangannya pun juga cukup tinggi. Nah, kemudian seni budaya tadi, kalau misalnya produknya itu atau komoditinya berupa budaya, bisa mungkin ada aspek edukasi yang dikembangkan di sana. Misalnya tari, ya pengunjungnya diajarkan menari yang sederhana. Kalau misalnya di bidang musik tradisional, pengunjung juga diajarkan untuk mengenal alat musik. Itu juga dengan religi dan minat khusus. Pada intinya kita berharap pengunjung memang merasa penting untuk datang ke tempat kita. Ada nilai tambah di samping kepuasan, kesegaran yang didapat dari pengunjung, ada nilai tambah yang bisa dibawa kembali pulang. Kemudian edukasi ini seperti saya ini, Bapak Ibu di sini sudah paham bahwa pariwisata itu sangat membutuhkan kreativitas, inovasi. Dan kalau kita berinovasi atau membuat kreativitas dalam bentuk
untuk sarana prasarana itu modalnya akan besar, akan butuh waktu yang lama. Tapi ketika kita berinovasi di dalam program, apakah program edukasi atau program melibatkan masukan unsur teknologi atau segala macamnya, itu relatif lebih singkat dan modalnya biayanya menjadi lebih murah. Artinya kita bisa selalu berinovasi. Makanya ini saya rasa cukup penting, aspek edukasi ini sangat penting untuk dikembangkan di setiap destinasi. Karena dia bisa menjaga inovasi dan kreativitas, dia bisa menjaga. Mungkin kita pemilik destinasi mungkin akan lakukan terkait modal untuk melakukan membangun sarana baru, foto baru, atau mengganti suasana baru. Tapi dengan edukasi ini jadi lebih mudah. Kemudian next. Nah, Pak Darwis saya pahami perlu memiliki bidang-bidang ini. Saya memang tidak begitu memahami arah dari pembinaan Port Darwis saat ini, Pak Bayu. Tapi kalau dari pelajaran atau perjalanan saya di Federasi, saya membayangkan Port Darwis, masing-masing Port Darwis perlu punya divisi atau bidang atau anggota yang memang khusus untuk pengembangan destinasi tadi. Bagaimana menciptakan suasana, menciptakan tempat-tempat foto yang menarik. Kemudian yang kedua, perlu ada anggota yang punya concern di komuniti tadi, selalu mengevaluasi kulinernya, olahan atau komuniti yang menjadi andalan di Port Darwis tersebut. Nah, itu juga kalau memang ada unsur seni budaya, dia harus punya seni budaya, dan promosi juga penting. Nah, ini nanti sampai tahapan kita bisa dijual oleh tour and travel, promosi harus kita ada sendiri. Ketika sudah bisa membangun komunitas, bisa bersama dengan tour and travel, kita bisa sebenarnya dibantu dari segi promosi. Nah, kalau keamanan, kebersihan, pelayanan, saya rasa ini sudah menjadi hal yang wajib. Seluruh Port Darwis harus punya pemahaman terhadap tiga bagian tersebut. Ini sangat menyangkut kepada kenyamanan dan keberlangsungan destinasi yang kita kelola. Kemudian ini terakhir, mungkin ini terakhir media promosi. Bahannya sama. Beda tepung kanji. Bukan ya? Ya. Enggak buat. Ada katan-katannya dia. Asuran yang baik kalau lapik bagi sincang sebenarnya kalau bahan dia masuk angin. Dia buat pergi dia buat iskat. Nak si nak ini orang baik itu kerjanya di Rocky. Enggak sih? Anak Ninen cucu Mak Nenggang. Lenggang. Cucu anak kita Nenen. Cucu Mak Lenggang. Cuma Naro. Cucu Naro. Sungai mana? Toga. Iya.
Lima lebih tu lebih. Hmm? 5 lebih tu bawah. Kat di bawah ni. Kalau lebih tu kalau di atas lebih kapatan banyak lah. Satu orang di ronda, serang-serang ada. Ini pula kan.